Hai, gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu supaya ceritanya itu nyambung. Kalau sudah, mari kita mulai saja video ini. Oke, let's go. Setelah kemenangan Toya dan pasukannya melawan 500 naga dan Dragon King palsu di video sebelumnya, kini Toya dan pasukannya sudah pulang ke Brunhild. Lalu setelah balik, Toya langsung pergi ke guild untuk menagih uang penjualan 10 naga waktu itu. Sesuai janji, Rerisa sebagai ketua guild pun langsung memberikan 12 kantong yang setiap kantongnya itu berisikan 100 koin emas raja. Dan kalau di total, Toya itu mendapatkan uang sekitar 1200 koin emas raja. Satu koin emas raja sama dengan 10 juta yen, atau kalau dirupiahkan itu sama dengan 1 miliar 235 juta. Jadi total uang yang Toya dapatkan keseluruhannya itu adalah 12 miliar yen atau 1 triliun 483 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis hanya untuk 10 naga doang. Itu pun masih belum semuanya. Sisa naga dari yang part pertama dan 350 naga di part kedua yang kemarin itu masih belum dijual, masih ada di storage-nya Toya. Akan tapi Toya itu menahan dirinya untuk menjual semuanya itu dalam waktu dekat atau sekarang ini. Alasannya simple, karena Toya takut nanti akan muncul sebuah masalah pas Toya itu jualnya sekarang atau dalam waktu dekat. Contoh masalahnya itu seperti kegaduhan, kecurigaan, atau paling parahnya itu adalah harga barang menurun. Ya paling anak ekonomi pasti tahu lah. Selain itu Toya juga nggak mau ngerepotin pihak guild. 10 naga yang Toya jual ini aja belum tentu guild itu bisa jual dalam waktu dekat, apalagi kalau Toya itu nambahin sampai ratusan lebih. Setelah itu Rerisa memberitahu ke Toya kalau berita tentang pertempuran Toya melawan naga di part pertamanya itu sudah menyebar ke berbagai negara hanya dalam waktu 1 hari saja atau kemarin itu. Di berita itu disebutkan Orde Kesatria Brunhild beserta rajanya berhasil mengalahkan segerombolan naga dengan mudah. Rerisa sangat yakin dengan sudah menyebarnya berita ini, negara lain yang ingin macam-macam dengan Brunhild sudah menurunlah secara drastis. Toya pun turut senang dengan berita ini. Soalnya Toya itu sudah males sekali ngeladeni negara nggak tahu diri, contohnya kayak Euron itu. Orang-orang di negara ini itu sampai sekarang masih aja jelek-jelekin Brunhild dan Toya di luar sana. Mereka juga masih menuntut minta ganti rugi ke Toya. Lalu yang terbaru, Toya itu dicap sebagai pembunuh raja baru mereka. Padahal mereka sendiri yang membunuh raja baru mereka demi perebutan tahta. Dan Toya juga dituduh sebagai anak enggak sahnya dari Raja Euron sebelumnya. Tuh negara keadaannya udah benar-benar kacau lah. Sampai nggak ada negara yang mau bantu mereka karena sifat mereka itu yang licik dalam berdiplomasi. Setelah pembicaraan singkat itu, Toya menaruh seluruh uangnya di storage lalu meninggalkan guild. Dengan uang-uang itu, mula-mula Toya itu berencana untuk menepati janjinya ke para kesatria untuk memberikan bonus. Saat Toya berjalan sambil memikirkan itu, tanpa sadar Toya itu sampai di depan gerbang teleportasi ke dungeon. Di sana Toya itu melihat salah satu mata-matanya Tsubaki yang berpura-pura menjadi pedagang. Sekalian karena melihat nih mata-mata, Toya pun memutuskan untuk menghampirinya sebentar untuk meminta informasi terkini tentang ketiga dungeonnya Toya. Toya pun berpura-pura di sini melihat-lihat barangnya sambil bertanya gitu dan mendengarkan ceritanya. Singkatnya si mata-mata Tsubaki ini pun memberikan sebuah kabar atau informasi bahwa baru-baru ini ada beberapa adventur yang tewas di dungeon. Kemungkinannya itu disebabkan karena dibunuh oleh monster di dungeon. Akan tapi ada satu keanehan dari para korban ini, yang mana barang-barang mereka itu menghilang di dalam dungeon. Dan ini tuh nggak mungkin perbuatannya slime. Karena seperti yang pernah gua bahas, slime itu entah kenapa nggak mau makan barang berharga gitu. Jadi mata-mata ini tuh berkesimpulan kejadian ini tuh ada kemungkinannya disebabkan oleh adventur kanibal. Sebutan untuk para adventur yang mengambil barang milik adventur lainnya yang sudah mokat. Di dunia para adventur sudah jadi etika bagi mereka untuk mengembalikan barang milik orang yang sudah mati, adventur yang sudah mati, ke teman si adventur itu atau keluarganya. Maka dari itu, untuk para adventur yang mengambil barang-barang itu milik korban, untuk diri mereka sendiri akan disebut adventur kanibal. Terdapat 10 kasus seperti itu akhir-akhir ini di dungeonnya Toya menurut informasi si mata-mata ini. Sebagai raja, Toya mendengar berita ini pun merasa tidak enak jika kasus ini tuh terus berlanjut. Untuk mengatasinya, Toya pun berniat untuk membuat safe zone
atau membuat gerbang menuju ke lantai atas secara instan di setiap dungeon. Toya berpamitan ke mata-mata itu menuju ke gerbang teleportasi untuk cepat-cepat melakukan rencananya itu sebelum korban selanjutnya itu muncul. Dan di saat Toya sampai di loket pembayaran memakai gerbang teleportasi, secara kebetulan Toya itu melihat ada satu party berisikan 4 anggota yang ingin menuju ke dungeon Amaterasu. Keempat anggota itu ada 2 pria dan 2 perempuan yang kira-kira menurut Toya itu masih berumur 12-14 tahun. Satu laki-laki membawa tombak pendek dan satunya itu membawa panah. Sedangkan perempuannya yang satunya itu membawa pedang besi dan satunya itu tongkat sihir. Keempat bocah itu dengan riangnya masuk ke gerbang teleportasi menuju ke dungeon Amaterasu. Toya yang sehabis mendengar kabar kematian para adventure tadi pun jadi khawatir setelah melihat mereka. Di sini Toya itu dilanda dilema gitu, mau buntutin mereka atau tidak. Saking khawatirnya Toya itu sampai berpikir mau mendirikan sekolah khusus adventure yang mengajarkan sesuatu hal yang penting dan berguna dalam berpetualang. Lalu gurunya itu adalah mantan adventure gitu. Toya juga sampai berencana mau membuat proposalnya lalu mendiskusikannya ke Rerisha. Namun dari belakang tiba-tiba Toya itu dipanggil oleh Lin yang sedang jalan-jalan bersama Pola. Lin bertanya ke Toya apa yang Toya lakukan. Kemudian Toya pun menjelaskan kalau tujuan Toya itu mau merenovasi dungeon dengan memberikan safe zone. Lin pun tertarik setelah mendengar rencananya Toya itu. Lalu tanpa mendengar persetujuannya Toya, Lin menarik tangan Toya menuju ke loket gerbang teleportasi. Semenjak Lin itu nembak Toya waktu itu dan mencium Toya, Lin itu mulai agresif ke Toya, contohnya seperti sekarang ini. Sedangkan Toya sendiri bahkan masih malu-malu gitu, mukanya memerah. Ya bisa dibilang Toya itu sudah ditaklukkan lah oleh Lin sekarang. Toya yang digandeng Lin pun dengan cepat menuju ke loket gerbang teleportasi. Kemudian Lin membayar 1 koin perunggu dan menulis namanya di buku yang disediakan di sana. Menulis nama di sini itu hanya berlaku pada orang biasa kecuali adventure gitu. Jadi bagi yang bukan berprofesi sebagai adventure maka akan diwajibkan untuk menulis nama mereka agar pihak penjaga gerbang ini bisa tahu siapa aja yang masuk dan keluar gerbang teleportasi. Toya pun juga melakukan hal yang sama seperti Lin. Sebab Toya itu nggak mau menunjukkan guild cardnya dia yang berwarna emas. Karena kalau Toya nunjukin pasti identitasnya akan kebongkar dan berujung mencolok gitu Toyanya. Jadi Toya juga menuliskan namanya di buku itu seperti Lin. Dan di sini Toya itu juga memakai nama samaran yaitu Takeda Shingen. Nama ini adalah nama samaran yang Toya selalu gunakan dan seterusnya. Setelah sudah membayar dan menulis nama mereka, mereka berdua pun memasuki gerbang teleportasi menuju ke Amaterasu, ikutin bocah-bocah tadi. Dan mereka pun sampai di pantai Pulau Amaterasu. Cahaya yang hangat pun langsung bersinar di pantai itu. Cuaca di Pulau Amaterasu ini cukup hangat ketimbang di Brunhild yang saat ini memasuki pertengahan musim dingin. Begitu sampai di Pulau Amaterasu, Toya langsung melihat ke sana kemari mencari keberadaan bocah-bocah tadi. Tapi Toya tidak berhasil menemukan mereka, yang kemungkinan mereka itu sudah masuk ke dungeon. Singkat cerita, Toya, Lin, dan Pola pun sudah sampai di dungeon Amaterasu dan sudah masuk ke dalamnya. Di dalam, Lin tuh langsung mengaktifkan Seer Light-nya sebagai penerang. Toya berencana membuat safe zone-nya itu di lantai 3. Dungeon Amaterasu ini sudah dipetakan oleh para adventure yang terdiri dari 6 lantai. Walaupun begitu, bagi Toya peta ini tuh nggak berguna. Sebab dengan Mas Google Map-nya Toya yang di HP-nya, Toya itu sudah bisa mengetahui seluk-beluk dari Dungeon Amaterasu ini. Toya membuka Mas Google Map-nya dia, lalu memproyeksikannya di atas HP. Lin yang keheranan melihat map atau peta Dungeon Amaterasu yang Toya proyeksikan pun bertanya-tanya gitu, bagaimana Toya bisa dapat peta itu. Tapi karena Toya bingung mau jawabnya gimana, Toya pun cuman bilang kalau Toya tahu gitu aja. Setelah itu Toya, Lin, dan Pola pun melanjutkan perjalanan mereka ke lantai 3. Toya menghabisi monster sihir yang mereka temui di perjalanan hingga beberapa waktu kemudian Toya, Lin, dan Pola pun sampai di lantai 3. Mereka mencari-cari lokasi terbaik untuk safe zone di lantai 3 ini melalui peta proyeksi HP-nya Toya itu. Untuk jaga-jaga, Toya juga menampilkan para adventure di peta proyeksinya. Agar semisal ada adventure yang tersesat atau dalam masalah, Toya itu bisa langsung membantu mereka. Lanjut mencari lokasi, Lin menyarankan Toya membuat safe zone-nya di sebuah ruangan luas yang dia lihat di peta proyeksi.
Tempatnya itu cukup dekat dari jalan pulang dan datang karena letaknya itu nggak jauh dari tangga. Dan di tempat itu juga jauh dari lokasi monster sihir yang ada di lantai 3 ini. Dengan kata lain, tempat itu adalah tempat yang the best untuk menjadi safe zone. Saya pun setuju dengan sarannya Lin itu. Lalu karena tempatnya itu sudah ditentukan, mereka pun langsung menuju ke tempat itu sambil membasmi monster sihir di jalan. Sesampainya di sana, Toya langsung ngecek sekali lagi apakah ruangan itu tidak terdapat monster atau jebakan. Dan setelah selesai mengeceknya dan hasilnya itu aman, Toya pun langsung membuat ruangan itu tidak bisa dimasuki oleh monster sihir dengan sihir program dan enchantnya. Sebagai tambahan, Toya juga memasangkan pemberitahuan agar para adventure itu tahu ini itu adalah tempat safe zone. Dan Toya juga menandatangani supaya para adventure itu percaya. Kita berharap safe zone ini akan berguna bagi para adventure ke depannya, terutama para pemula. Lalu tiba-tiba Toya itu teringat dengan keempat bocah-bocah tadi. Karena Toya tiba-tiba teringat oleh mereka, Toya pun jadi khawatir dengan nasib mereka sekarang. Dikarenakan Toya sudah mengingat muka mereka, Toya pun langsung mencarinya di peta proyeksi dengan tanda berwarna hijau dan adventure lainnya berwarna biru. For info bagi yang lupa saja atau tidak tahu, Toya itu bisa menemukan lokasi seseorang yang Toya ketahui menggunakan mapnya. Contoh ini itu ada di anime pas Yai itu kangen sama kakaknya dan pas Toya itu nyari kakaknya Lu. Oke, lanjut. Secara mengejutkan, keempat bocah itu ternyata saat ini sedang berada di lantai 2. Terlebih lagi ada 3 adventure lain yang kemungkinan membantu mereka. Akan tapi setelah dilihat lagi, pergerakan ketiga adventure tak dikenal ini tuh sedikit aneh dan mencurigakan. Lin yang melihat pergerakan mereka pun juga keheranan. Dengan anggota 7 orang, masa kesulitan gitu melawan monster sihir? Karena khawatir, Toya pun juga menampilkan para monster sihir di peta proyeksinya untuk memastikan apakah mereka itu beneran dikepung monster sampai mereka itu kesulitan. Dan ternyata di tempat mereka itu sama sekali nggak ada monster sihirnya. Yang dengan kata lain, kalian tahulah, Toya tidak mau menyimpulkannya sendiri, jadi Toya itu nanya ke Lin. Dan pendapatnya Lin tuh sama seperti Toya, yaitu keempat bocah adventure ini sedang diserang oleh ketiga adventure tidak diketahui itu. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kalau ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and bye 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 bye